Yang keempat, Maria seorang manusia yang taat, cinta dan percaya kepada Allah. Lebih lanjut ini masuk di dalam ini. Mengapa Maria kok bisa mengatakan itu? Via Columbus terjadilah padaku menurut perkataan. Karena Maria adalah seorang manusia yang lalu percaya. Mengatakan via Columbus tidaklah dengan sendirinya mudah. Jadi ini kan bukan kartu kenangan kan? Kartu kenangan dicetak dalam buku ya. Moto via Columbus itu Bunda Maria waktu itu nggak membuat kartu kenangan. Walaupun Maria siap, tetapi tetap langsung. Seperti Anda ketika menikah kan janji gitu. Oh ya siap melaksanakan dengan itu. Walaupun tahu bahwa kemudian sesudahnya ada tugas-tugas janji. Kata-kata ini mengambil pengorbanan yang tak penting, mengorbankan seluruh diri, seluruh kehidupan. Dan Maria adalah teladan di sini dalam Al-Quran. Maria menyerahkan apa yang terjadi pada dirinya, pada rencana dan rencana. Maria percaya bahwa itu yang terbaik. Seringkali tidak. Jadi belum tentu kita ini dengan Tuhan itu percaya. Itu saya. Belum tentu loh kita ngomong bahwa kita percaya, tapi bahwa kita percaya semua pada Tuhan. Kalau ada sesuatu kejadian dalam hidup kita, seringkali ketika juga proses. Biasanya kehendak Tuhan itu sadar atau tidak sadar oleh manusia pada umumnya dikaitkan justru dengan hal yang buruk. Itu sering. Kalau misalnya ada kejadian yang menimpa keluarga kita, bencana, lalu kemudian kecelakaan, misalnya lalu kemudian dikunjungi Romo, saudaranya yang meninggal, lalu kemudian ya Romo, bagaimana lagi Romo? Ini sudah merupakan kehendak Tuhan. Jadi kalau yang buruk-buruk selalu itu kehendak Tuhan. Yang baik-baik kehendak dan rencana kita sendiri. Iya kan itu, ada orang mati, waduh, kehendak Tuhan Romo. Jadi Tuhan itu bisanya membunuh. Pokoknya yang buruk-buruknya melakukan Tuhan. Sementara yang baik-baik kita sendiri yang melakukan. Iya, itu sadar ya, mungkin kita tidak sadar. Tapi inilah yang mungkin mau enggak kita sadar. Jadi yang ditampakkan oleh Bunda Maria, dicontohkan oleh Bunda Maria. Mengapa dia berani mengatakan janjilah padamu menurut perkataan? Walaupun tadi dia terkejut, walaupun dia bingung, tidak paham semuanya, bahkan mungkin dasarnya di balik itu percaya. Sama dengan misalnya Anda itu tahu nanti misalnya Anda menikah. Pak Budi dengan Ibu dulu itu akan sebelah dulu yang untuk Ibu atau Bapak? Oh dua-duanya. Percaya loh. Lo percaya sama Bapak itu? Dulu ketika awal-awal membangun keluarga sudah mapan semua belum ya? Oh itu sadar ya waktu itu. Kok tahu ikut itu? Jangan ternyata juga juga. Ya tujuan apa kira-kira? Karena yang lain karena apa? Kok mau-maunya itu belum jelas semuanya. Ya oh sudah itu. Tidak semasa depan macam-macam belum jelas. Karena ada gambar karena percaya. Ya percaya. Di antara dua orang, apa yang paling berharga adalah percaya. Tidak ada yang lebih berharga dari percaya. Ketika percaya sudah tidak ada, semuanya juga tidak ada. Apa yang paling penting dari bangunan gereja kita ini? Yang paling penting justru tidak punya. Apa itu? Pondasi. Dan ada gambarnya itu karena 3 tahun lalu saya mengulas ya secara teologi spiritual bangunan gereja ini saya masih di atas. Itu yang paling penting pondasi. Walaupun bangunannya bagus bukan main itu, tapi pondasinya keropos. Anda apalagi di lantai atas pasti nggak percaya. Apa sih selamat dulu? Bagaimana kalau untuk? Bagaimana kalau untuk? Tapi karena percaya tenang-tenang saja. Dan itu mungkin yang dialami
dihayati oleh dunia maya. Walaupun tidak jelas, walaupun itu juga di dalam keluarga saya kira, dalam relasi apa. Banyak hal tidak terjadi, tapi yang penting adalah proses. Dan ini yang mungkin dihayati oleh dunia maya. Santa Teresa Avila itu pernah mengatakan demikian. Jadi ketaatan dan kepercayaan kepada kehendak Tuhan, jika bukan kehendak Tuhan yang terjadi, menurut Santa Teresa Avila, dunia akan begitu mandul tanpa benar. Jadi apapun yang terselenggara di bumi, di dunia ini, itu kalau baik itu pasti benar. Matahari terbit setiap hari, tenggelam setiap sore karena benar. Semua yang dikendaki Tuhan pasti baik. Tidak bisa tidak. Itu Tuhan hanya menciptakan biji luar biasa itu. Dari satu biji bisa mencukupi kebutuhan 1 miliar mulut manusia. Satu biji padi ditanam berkembang jadi 1 petak sawah. 1 petak sawah dikembangkan jadi 1000 hektar sawah. 1 juta gitu. Sampai di Papua juga sehingga masuk dalam film Pesta Babi. Itu termasuk mencukupi EBD juga. Kehendak Tuhan. Kalau enggak akan ada yang. Maka di sini kehendak Tuhan selalu menjadi asal usul dari semua. Dan nanti benar-benar itu karena para Maria percaya nanti keselamatan karya keselamatan lewat Yesus. Satu Yerusalem juga pernah mengatakan demikian. Kepercayaan dan ketaatan pada kehendak Tuhan menjadi tanda iman dan cinta mati. Para guru rohani seperti Yerusalem menegaskan bahwa kesatuan cinta dengan Allah dalam tingkatannya yang paling tinggi adalah kesatuan. Maka ketika Bunda Maria mendengar sabda ini dari lewat malaikat itu, apa yang dia lakukan? Dia ingin menyamakan kehendaknya dengan kehendaknya. Kalau Tuhan kehendaknya begitu, walaupun bagi saya berat, baiklah terjadilah padamu menurut apa yang kau katakan. Yang terjadi di jantung itu adalah bahwa dia cinta pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Oh, rencana dan kehendaknya begitu. Sama dengan suaminya seringkali kan kadang-kadang perbedaan apa ya? Kadang-kadang mau beli mobil, yang satunya minta warna putih, yang satunya warna batik. Walaupun istrinya ini agak gembel sedikit ya, itu ingin mobil batik, suaminya karena tercinta dan percaya ya sudah bang kita beli mobil batik saja. Itu menyamakan itu dengan kehendak istri. Supaya cinta itu asli, persahabatannya lestari, kehendak kedua sahabat harus sesuai. Dan ini yang dibuat oleh Bunda Maria, menyesuaikan kehendaknya dengan kehendaknya. Perjalanan ke tanah merupakan perjalanan untuk menyelaraskan kehendak Maria dengan kehendak. Di situ Maria belajar mengalahkan dan mengorbankan kehendak pribadinya sendiri. Itu dengan konsekuensi yang ada. Dan nanti nampak di bagian terakhir saya contoh-contoh. Ketaatan Maria dilakukan dengan kerelaan, dilandasi oleh cinta dan kepercayaan pada. Ketaatan menjadi ungkapan pengasihan diri yang dimotivasikan oleh cinta dan kepercayaan, oleh ketakwaan. Dalam bahasa Jawa bagus sekali, ajri asih terus. Ajri asih, ajrinya ajri yang bagus dengan asih, dengan cinta. Kata-kata dari seorang sastrawan Italia ini sekali, Alessandro Manso. Tuhan tidak pernah sekalipun mengganggu sukacita anak-anak. Jadi Tuhan itu bukanlah orang yang suka usir, mengganggu kebaikan itu. Dia tidak pernah mengganggu sukacita anak. Jika bukan untuk menyiapkan mereka sukacita yang berbiasa. Jadi Tuhan tidak pernah mengganggu, tidak pernah. Kecuali kalau menyiapkan sesuatu yang lebih. Maria juga tidak sedang diganggu oleh Tuhan, tidak mengganggu sukacita Maria. Walaupun sudah merencanakan menikah dengan si Yusuf,